di Brazil gitu ya, salah satu champion dari program School Meals program ini. Brazil itu dia localize makan bergizi gratisnya gitu. Jadi program ini sangat decentralized ke masing-masing municipalities di Brazil gitu. Jadi tidak diterapkan secara terpusat seperti yang Indonesia lakukan sekarang ini gitu. Coba Bika kembali lagi di Produktif bersama gua, Babe Iyo. Kali ini saya kedatangan tamu istimewa nih, jauh-jauh dari Kabupaten Tegal dan pernah ikut kemarin pas banget nih pemilihan pilkada lah, Bupati sama Wakil Bupati Tegal. Meskipun kalah, beliau masih semangat lah untuk terjun ke dalam politik praktis. Kita sambut Mas Saifullah Mujab. Thank you. Makasih ya Mas udah mau datang nih ke channel kami nih, Cuap Dikap nih. Aduh, Ceritain dong Mas ke Cobat semua nih, awal terjun Mas ke dunia politik praktis tuh dari tahun berapa dan apa sih visi misi dan yang mau dibawa akhirnya Mas mau terjun ke politik praktis? Sebenarnya pertama kali terjun ke politik praktis yang kemarin pas maju pilkada gitu. Artinya kan saya tampil sebagai tokoh politik, terus kemudian terlibat dalam kegiatan politik praktis. Engagement dengan partai politik dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau ditarik ke belakang sebenarnya kedekatan saya dengan politik udah lama. Bahkan dari sejak zaman saya sekolah gitu. Dari sekolah saya dulu di SMA 1 Slawi Kabupaten Tegal, saya dulu ketua OSIS-nya. Secara politik gitu ya, aktif dalam gerakan siswa dan lain sebagainya sampai waktu itu kami mendirikan Forum OSIS Kabupaten Tegal. Gitu. Kemudian kuliah di UI, Universitas Indonesia, ngambil jurusannya ilmu politik juga. Pakai joki nggak nih? Enggak dong. Kan lagi zaman nih, tahu sendiri lah. Saya kalau sarjana saya nggak tahu ya. Kalau dokter kan ada. Ya, jadi jurusan ilmu politik dan di situ saya juga aktif dalam organisasi gitu. Sampai akhirnya di tahun 2017 saya jadi ketua BEM di ketua BEM UI. Itu jadi dari situ engagement terhadap politiknya makin besar. Berarti jurusannya ilmu politik? Jurusan ilmu politik, aktif di BEM-nya tuh dulu namanya kajian strategis gitu ya. Dan 2017 jadi ketua BEM, waktu itu kita banyak main isu di anti korupsi sampai alhamdulillah pada saat itu ya kita berhasil mencegah revisi Undang-Undang KPK yang kita anggap waktu itu draftnya melemahkan fungsi KPK. Terus kemudian setelah itu saya secara profesional itu di bidang konsultasi sebenarnya. Konsultasi apa tuh? Konsultasi kebijakan publik gitu, dan politik. Kebijakan publik terus. Gitu. Jadi ada beberapa yang kita tanganin gitu. Salah satunya itu Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, Mas Eri Cahyadi. Pak Eri ya? Iya, Eri Cahyadi itu salah satu klien kami lah. Yang kita garap kampanye pada saat Pilkada 2020. Jadi engagement dengan politik dan kebijakan publik itu udah lama banget gitu. Tapi memang tampil pertama kali sebagai katakanlah tokoh politik, mungkin kalau bukan Pilkada itu Pilpres justru. Saya Januari 2024 gitu di last minute itu ditunjuk sama PDI Perjuangan dan TPN Ganjar Mahfud untuk jadi jubir. Gitu. Jadi dari situlah sebenarnya mungkin awal mulanya saya tampil sebagai tokoh politik muda, terus kemudian happen to be menjadi calon wakil bupati pada saat itu. Oke, itu terus setelah S1 lanjut S2 itu tahun berapa Mas? Saya S2 2022-2023. Di mana itu Mas? Di Inggris ya, London School of Economics and Political Science, Development Studies, studi pembangunan. Studi pembangunan masih runut lah ya? Ya, jadi waktu itu ya saya mikirnya pengen ngambil sesuatu yang lebih spesifik. Untuk ilmu politik kan memang sangat luas, kebijakan publik juga sangat luas. Kalau development study itu memang mempelajari secara khusus tentang kebijakan-kebijakan sosial. Mas, ngomong-ngomong nih kan kos politik di Indonesia kan nggak murah ya? Ya. Mas kan ngerasain itu gimana
pengeluarannya kalau boleh jujur tuh berapa sih? Biar bisa bahkan kita udah ada publikasi pengeluaran sendiri gitu di Instagram. Di Instagram saya sama Mas Bima itu kita in total jadi pengeluaran politik itu memang sangat sulit untuk dikuantifikasi karena banyak pengeluaran yang katakanlah tidak keluar bahkan dari tim inti kita. Nah, pengeluaran yang terdata oleh bendara kami itu 3,8 miliar. Itu sangat sedikit dibandingkan. Sedikit lah Mas, soalnya mau jadi anggota DPRD aja minimal 5M. Nah, itu dia gitu. Jadi 3,8 miliar dengan alhamdulillah capaian suara itu sekitar 32% gitu. 32% angka agregatnya itu 250.000. Jadi lumayan gede itu. Kalau dihitung-hitung per harga suara itu cuma 14.000. Iya, maksudnya nggak begitu besar dan dapat 32% sebagai pengalaman pertama itu termasuk kecil. Dan waktu itu saya elektabilitas 0. Gitu. Iya. Misalnya dibanding Jakarta paling tidak Pak Pramono Anung bagaimanapun dia adalah tokoh politik lama dan sudah dikenal gitu. Meskipun elektabilitas pada saat itu 0, sekian kan. Tapi saya itu benar-benar elektabilitas 0, anak muda, jaringan juga lemah di sana, tapi mungkin partai juga ada pertimbangan tertentu yang akhirnya mendorong saya untuk maju sebagai calon wakil bupati. Dan waktu itu ya simply pada saat fit and proper test saya bilang bahwa saya paham gitu bahwa pilkada ini tuh pasti ongkos politiknya besar gitu. Pasti gitu. Tapi saya sendiri tuh nggak punya uang gitu. Karena saya masih 28 tahun waktu saya maju. Dan Mas bukan anak pejabat siapapun. Bukan anak pejabat siapapun gitu. Ibu saya mantan TKW. Iya. Gitu. 28 tahun terus kemudian saya juga posisi masih merintis. Pada saat itu saya baru beres kuliah lah. Jadi saya kan beres tuh wisuda saya Desember 2023 gitu. Artinya kan sebenarnya waktunya sangat singkat untuk bisa mengumpulkan uang sebanyak itu. Bener, soalnya gitu. Di X ini kan waktu pas kampanye di X itu kan pilkada kan termasuk Kabupaten Tegal ini disorot, apalagi ada Mas Bima sama Mas Mujab sendiri kan. Iya. Dan warganet tuh kayak berempati sama kalian berdua karena bukan anak pejabat, bukan anak pengusaha. Apalagi dengan pengakuan Mas tadi ibunya Mas mantan TKW dan melihat kos politik itu kayak hampir mustahil nih kok bisa orang berdua ini bisa maju gitu. Iya. Nah, tapi at the end of the day memang mustahil gitu untuk menang gitu ya. Tapi paling tidak kami menunjukkan bahwa sebenarnya ada ruang gitu yang bisa dilakukan atau bisa ditembus oleh anak muda yang bukan anak siapa-siapa untuk bisa maju dalam gelanggang politik gitu. Dan saya sendiri tuh pada saat pilkada kemarin paling tidak membuktikan apa yang menjadi kritik saya terhadap politik Indonesia. Yang waktu itu saya bahkan pernah bikin tulisan tuh judulnya Gibran dan Ilusi Representasi Anak Muda. Karena waktu itu saya berpendapat bahwa bagaimanapun anak muda yang masuk dalam gelanggang politik sudah pasti dia nipo baby, terlepas dari mereka kompeten atau tidak ya. Betul. Tapi mereka ada kaitannya dalam dinasti politik. Yes. Bagi kita yang katakanlah merintis dalam dunia aktivisme, mungkin ada 1-2 tapi itu outliers banget untuk bisa tembus dalam gelanggang politik. Tapi selebihnya pasti berkaitan dengan orang yang paling tidak punya kaitan dengan dinasti politik atau punya akses terhadap sumber daya. Bagaimanapun tadi nyalek DPRD kota aja katanya butuh 5 miliar. Butuh 5 miliar. 5 miliar. Apalagi untuk kelas eksekutif itu butuhnya jauh lebih banyak gitu. Sekitar mungkin kalau saya hitung-hitung mungkin 30 miliar kali ya harusnya angka normalnya untuk bisa run well gitu. Tapi alhamdulillahirobbilalamin pada saat itu dalam waktu yang sangat terbatas, proses saya untuk maju itu cuma 3 hari. Untuk akhirnya dapat rekom gitu ya, 3 hari. Udah itu tanpa mahar, Mas? Tanpa mahar sama sekali. Gitu. Kalau saya bilang mahar saya adalah reputasi gitu. Gitu. Karena sebelumnya kan memang sudah kerja bareng gitu ya dengan PD Perjuangan dalam TPN Ganjar Mahfud kemarin kan kami juga ada kontribusi yang dilakukan. Mungkin itu yang disebut sebagai mahar ya, gitu. Bahwa ada kontribusi, ada performa yang diberikan sehingga kami dilihat sebagai orang yang katakanlah kompeten atau mungkin berpotensi gitu ya untuk diajukan sebagai kandidat kepala daerah dan happen to be dimajuin sebagai calon wakil bupati dengan dana terbatas dan alhamdulillah dari 3,8 miliar itu ya kami sebagian besar itu fundraising. Oh, fundraising. Fundraising justru. Berarti
pertanyaan nakalku nggak terjawab dong berarti. Maksudnya ada nih pertanyaan nakalku sebenarnya tadi itu. Ada bohirnya nggak Mas? Gitu. Iya, fundraising. Fundraising aja. Fundraising. Gitu. Oh, kirain ada 1-2. Ya itu di luar itu kita banyak dibiayai oleh partai ya. Misalnya dana saksi gitu, kita digratiskan oleh partai. Gitu kan. Biasanya memang udah jadi rahasia umum ya. Memang tidak ada mahar gitu, tapi kita perlu untuk menanggung biaya yang wajib sifatnya. Misal saksi, itu kan biaya yang wajib ya untuk dikeluarkan karena harus ada saksi tiap TPS gitu. Dan saya sendiri waktu itu alhamdulillah tidak dibebankan untuk itu. Terus kemudian selebihnya itu fundraising gitu ya. Bahkan kita banyak sekali melibatkan relawan-relawan gitu yang tidak kami bayar gitu ya. Mereka bahkan pergi ke kampanye itu pakai kaos yang mereka sablon sendiri, mereka ngongkosin bensin sendiri gitu. Terlepas banyak juga kita pengusaha-pengusaha lokal ya di Tegal itu yang ngebantu kita gitu. Tapi kan itu satu expenses yang tidak bisa kita hitung karena ya mereka secara mandiri mengeluarkan itu. Terus goalnya Mas kalau misalnya jadi masih politisi muda gini apa sih misi apa yang visi misi apa yang mau dibawa sih? Misalnya terkait pendidikan atau lebih ke masalah maraknya maraknya korupsi di Indonesia atau segala macam atau gitu? Ya, mungkin pertanyaannya kenapa sih saya akhirnya yang terlibat dalam politik gitu? Karena saya sendiri itu merasa bahwa hidup saya ini adalah produk politik. Saya sampai kuliah jauh-jauh ke Inggris S2 itu karena beasiswa. Dari SD sampai kuliah S2 itu produk beasiswa. Di mana beasiswa itu ada karena ada program pemerintah. Jadi saya merasa bahwa sepintar apapun kita gitu ya, kalau kita nggak engage dengan kebijakan publik dan pemerintahan, itu dampaknya akan terlokalisir dalam lingkup kerja kita doang. Gitu. Tapi kalau kita terlibat dalam proses politik, gitu, kita akan bisa berkontribusi lebih pada masyarakat karena dampaknya itu akan jauh lebih besar. Betul. Gitu. Sehingga itu yang membuat saya sampai sekarang itu punya ketertarikan gitu dan ingin terus berkontribusi dalam dunia politik dan kebijakan publik. Kemudian apa sih sebenarnya menjadi misi saya gitu ya? Tentu salah satunya adalah kenapa saya belajar jauh-jauh ke Inggris soal development studies. Itu saya pengen belajar soal kebijakan sosial. Gitu. Karena saya dan keluarga alhamdulillah bisa lepas dari garis kemiskinan. Salah satunya karena ada intervensi-intervensi yang dilakukan melalui program-program pemerintah dalam kebijakan sosial. Gitu. Nah, saya dapat bantuan sosial, dapat beasiswa, dan lain sebagainya. Sehingga saya pengen lebih banyak orang yang bisa terbantu melalui kebijakan-kebijakan sosial. Oke. Mas, ini kan Mas dapat beasiswa kan? Dapat beasiswa dan Mas termasuk yang salah satu orang yang well educated lah. Ini melihat pandangan Mas tentang pendidikan di Indonesia gimana nih? Apalagi UKT mau naik, terus belum lagi beasiswa katanya mau dipotong segala macam. Apalagi Mas vokal lah di sosmed gitu. Iya. Mungkin kaitannya sama makan bergizi gratis ya. Yang sebenarnya itu juga program yang bagus gitu. Banyak negara yang sebenarnya sudah membuktikan bahwa makan bergizi gratis itu dapat mengatasi permasalahan nutrisi, performa akademik dan lain sebagainya. Tapi juga jangan sampai mengorbankan hal-hal esensial lain dalam sektor pendidikan gitu. Betul. Jangan sampai satu program yang katakanlah tapi kelihatannya hanya mengenyangkan perut gitu. Tapi akhirnya mengorbankan misalnya pembangunan sekolah, terus mengorbankan gaji guru, mengorbankan akhirnya biaya pendidikan itu semakin tinggi, UKT semakin tinggi dan lain sebagainya gitu. Karena banyak negara kok ini kalau mau jadi resep negara maju sebenarnya kita kan nggak butuh untuk kita bikin resep ala Indonesia gitu. Sudah banyak negara lain yang menjadi contoh bagaimana menjadi negara maju. Misalnya Jepang, kisah yang paling heroik gitu ya pada saat Jepang waktu itu takluk di Perang Dunia Kedua, hancur lebur ekonomi dan negaranya, mereka langsung memprioritaskan pendidikan gitu. Nanya berapa guru yang tersisa, investasi di pendidikannya itu jauh-jauhan gitu. Aku tahu cerita itu tuh. Betul. Terus kemudian bagaimana negara-negara barat gitu ya, itu negara-negara yang
di tahun 1700-an, 1500-an lah, bahkan sebelum itu sudah mendirikan universitas itu. Universitas tertua di dunia kan umurnya segitu. Di Oxford, Cambridge, dan lain sebagainya. Itu menunjukkan bahwa budaya intelektual, pendidikan, itu adalah bagaimanapun salah satu fondasi dalam pembangunan bangsa ke depan. Dan sekarang, kita lagi melangkah ke arah situ sebenarnya. Dengan misalnya, kita semakin banyak scholar yang dikirim ke luar negeri melalui beasiswa LPDP. Tapi pertanyaannya, ketika balik ngapain gitu? Kemudian universitas itu semakin banyak universitas di sini gitu. Ya, meskipun biaya mahal, UKT-nya tinggi dan lain sebagainya, tapi desain pendidikan Indonesia ini tidak dirancang secara komprehensif, secara tepat sasaran, sehingga membuat lulusan-lulusan yang kita punya itu bisa berkontribusi di mana sih? Gitu. Saya rasa kita nggak kekurangan orang gitu untuk bisa mengangkat kondisi ekonomi kita, pembangunan kita dengan kualitas-kualitas yang dimiliki, tetapi ya mereka simply nggak digunain aja gitu. Kontribusinya nggak ada gitu. Baru-baru ini kan aku juga baca ini juga Mas, berita terkait katanya pemerintah mau jor-joran bikin sekolah baru untuk menggratiskan siswa-siswa miskin. Menurut Mas itu kebijakan bagus nggak sih? Karena menurutku gini loh, karena sekarang kan udah banyak di Indonesia nih kan. Kenapa enggak yang udah ada direnovasi, yang nggak miskin digratiskan aja gitu, ketimbang bikin bangunan baru. Nah itu satu hal ya. Artinya kondisi existing sekarang ada banyak sekolah yang rusak, terus kemudian kualitasnya kurang layak dan lain sebagainya, memang harus ditanganin gitu. Tapi sebenarnya membentuk satu sekolah unggulan, ya apapun itu namanya, kan sebenarnya kita juga dalam sejarahnya tuh beberapa kali sudah melakukan gitu, kayak RSBI dulu. Nggak ngefek sebenarnya, kurang works kan, ya kan, akhirnya gagal RSBI dan lain sebagainya. Tapi memang dalam teorinya tuh saya percaya dengan rumus creative minority. Jadi sebenarnya nggak butuh orang terlalu banyak, atau nggak butuh semua orang itu jadi pintar gitu. Jadi semua orang jadi unggul, tapi cukup dengan sekian sedikit orang yang bisa digunakan sebagai penggerak dari ekonomi kita. Zaman dulu kita ada dengar mafia Berkeley. Mafia Berkeley. Terus di negara-negara lain, misalnya negara Inggris gitu kan, ada sekolah khusus yang memang akhirnya melahirkan perdana menteri Inggris. Dan sebenarnya kita saya melihat kebijakan itu tuh berpotensi positif gitu ya, karena membangun sekolah-sekolah unggulan, tapi jangan sampai ini justru akhirnya meninggalkan pekerjaan rumah sebelumnya. Itu catatan itu aja sih. Saya pribadi tuh nggak masalah ada sekolah unggulan yang harapannya lagi-lagi tidak hanya sekolah unggulan tapi selesai gitu. Mereka akhirnya diminta untuk berkompetisi bebas dalam pasar tenaga kerja atau pasar perguruan tinggi di Indonesia gitu. Harapannya lu di sekolah unggulan ya lu sekolahnya di Ivy League lah. Sekalian gitu. Di US yang top universities gitu kan. Sekarang kan Indonesia dibandingkan negara-negara sepantaran kita gitu, misalnya China, India, kita kan sangat kurang orang-orang yang S1-nya di luar. Dan harapannya pemerintah melihat sekolah unggulan ini desainnya ke arah situ. Tapi karena ini Mas, karena kan tadi kan Mas bilang makanan bergizi gratis itu kan sebenarnya program bagus ya. Tapi masalahnya sekarang di satu sisi efisiensi, tapi satu sisi program makanan bergizi gratis ini anggarannya lebih tinggi gitu loh. Sedangkan yang nilai-nilai pendidikan ini kayak merasa diabaikan aja gitu loh, menurut saya gitu Mas. Sekali lagi, program makan bergizi gratis ini atau school meals program atau midday meals program, apapun itu namanya di seluruh dunia, banyak sudah negara yang melakukan ini gitu. Artinya kita tidak butuh cara Indonesia gitu. Kita tidak butuh inventing satu cara tertentu untuk menerapkan program ini, tapi kita bisa benchmarking di negara lain seperti apa sih. Misalnya di India itu ada kolaborasi dengan swasta. Gitu. Terus kemudian
di Brazil gitu ya, salah satu champion dari program School Meals program ini. Brazil itu dia localize makan bergizi gratisnya gitu. Jadi program ini sangat decentralized ke masing-masing municipalities di Brazil gitu. Jadi tidak diterapkan secara terpusat seperti yang Indonesia lakukan sekarang ini gitu. Diterapkan secara terpusat ini kan membuat ada rantai pasok yang panjang. Terus kemudian mungkin juga muncul pemain-pemain baru ya kan, dalam rantai pasok itu. Rawan korupsi juga lagi kan? Rawan korupsi juga. Kemudian dengan nilai 10.000 per menu itu kan semakin banyak potongan yang akhirnya muncul gitu ya, karena rantai pasoknya panjang. Kenapa nggak kayak kemarin saya bikin video, kita kasih ke kantin-kantin sekolah aja gitu. Toh sudah ada dan sedang berjalan program sertifikasi kantin sehat. Artinya kan sangat bisa dilakukan dengan tadi kita mengupgrade kantin-kantin itu supaya sesuai dengan standar sebagai kantin sehat. Terus kemudian mereka yang diberikan project gitu ya untuk menyediakan makan bergizi gratis di sekolah tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Sekarang masalah yang paling banyak terjadi kan misalnya keterlambatan distribusi yang membuat makan siangnya jadi makan sore, gitu kan? Atau mungkin dibawa pulang makannya. Tapi banyak yang basi loh, Mas. Banyak yang basi juga. Ada yang keracunan gitu. Karena masaknya misal dari subuh, terus kemudian siangnya itu baru terdistribusi, itu rentan sekali. Iya, kan? Ada bahan makanan tertentu yang dia tidak tahan lama dalam suhu ruangan. Itu yang sebenarnya terjadi karena ada rantai distribusi yang panjang gitu. Mereka dapur terpusat misal 2.000 menu, 1.000 menu, 2.000 menu setiap hari. Quality check-nya akan susah dilakukan gitu. Distribusinya panjang. Udah gitu karena distribusi itu kan masing-masing pos kan membutuhkan kos kan. Iya. Ada delivery-nya apa dan lain sebagainya. Akhirnya per porsi 10.000 tuh sebenarnya nilai realnya ya mungkin nggak 10.000, kurang dari itu. Betul. Terus kemudian saya pernah ke satu sekolah gitu ya, kebetulan waktu itu saya lagi ngisi acara di sekolah tersebut. Daerah mana itu, Mas? Adalah. Oh iya. Ya, saya jangan spill sekolahnya juga. Pada saat saya ke situ, gurunya tuh bilang bahwa setiap hari itu pasti ada lebih sisa lauk itu paling tidak tuh 30 box. Ya itu kan berarti ada berapa tuh? 300 ribu kan? 300 ribu per hari kali 30 hari. Ada berapa kerugian soalnya? Karena apa? Kenapa sisa? Karena pasti ada, setiap hari ada yang nggak masuk soalnya. Pasti gitu. Katakanlah di situ ada, setiap angkatan itu ada 10 kelas gitu. Satu sekolah berarti ada 30 kelas. Kalau satu orang per kelas saja yang ada yang nggak masuk, ada 30 yang sisa. Iya. Udah pasti ada yang nggak masuk. Sisanya kemana? Dibuang pasti kan? Dibuang gitu. Atau enggak ya gurunya makan, namanya makan gitu. Itu selalu ada sisa. Dan akhirnya kan nggak efektif gitu. Sedangkan ketika dapurnya itu dekat, katakanlah pakai kantin sekolah, ya sisa makanan tersebut bisa diolah kembali kan. Entah dijual atau di apa. Kadang kan aku juga ini Mas mengkritiknya makan bergizi gratis ini kan berjalannya waktu ini kan, apalagi Kepala Badan Gizi Nasional Profesor Dadan itu kan ngomong akan misalnya nggak mencukupi akan diganti makanan serangga. Itu aja menurutku apa ya kebijakannya, maksudku kayak belum matang tapi dipaksain gitu loh, Mas. Betul. Makanya makan bergizi gratis ini sebenarnya kalau dilaksanakan dengan sebaik-baiknya itu hasilnya bagus kok. Banyak riset yang bilang bahwa selainnya kondisi-kondisi nutrisi yang terpenuhi, performa belajar lebih baik, bahkan ada pengaruh intergenerasi gitu. Jadi ada riset di India yang menjelaskan bahwa ibu yang dulu pas makan, karena India udah lama kan dari tahun 95 dia makan bergizi gratisnya. Seorang ibu yang dulu terekspos makan bergizi gratis, artinya dalam usia sekolah mereka tuh dijejali makan bergizi gratis, itu ketika melahirkan anaknya tuh
punya tinggi yang jauh lebih baik daripada ibu yang tidak terekspos makan bergizi gratis. Iya, betul. Jadi sebenarnya scientifically makan bergizi gratis itu bermanfaat gitu. Tapi dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, nggak asal-asalan. Nah, gitu. kalau ini kan masih kayak asal-asal gitu loh. Asal-asalan gitu. Atau bahkan mungkin bahasa saya itu yaudah asal terlaksana aja lah. Karena bagaimanapun kan makan gratis ini tuh salah satu yang jadi program championnya Prabowo Gibran kan pada saat itu kan. Jadi ya udahlah dilaksanakan aja. Ya belum lagi sekarang kan kita beralih dari MBG ini kan isu lagi nih korupsi kan. Ya. Belum lagi dibikin meme, bukan meme lagi, infografis Liga Korupsi Indonesia ya kan. Yang paling tinggi sekarang adalah Pertamina ini. Belum lagi kasus ya Harvey Muiz yang timah kan. Nah menurut Mas gimana sih melihat Indonesia ke depan ini semakin cemas kah atau beneran kata netizen juga, kata masyarakat juga Indonesia gelap atau gimana? Lo mau pendapat gue sebagai politisi atau pendapat sebagai apa? Dua-duanya kalau aku sih pengennya. Kalau sebagai warga sih bagaimanapun ketika ada kasus terkuak ya gue melihat berarti penegakan hukumnya jalan gitu. Jadi harapannya akan memberikan efek kejut juga buat yang lain untuk tidak main-main gitu. Ya kan? Karena ada kasus Pertamina ini semoga sih BUMN lain yang mungkin ada praktek-praktek mencurigakan bisa tobat gitu kan. Tapi kalau sebagai politisi, gue sih ngeliat ini ganti pemain aja, bos. Nah, aku juga mikirnya juga gitu. Jadi ini tuh bukan pemain lama yang udah ngeruk banyak, udah ganti aja gitu. Kalau ini tidak ada perbaikan sistemik, ya akan terulang lagi gitu. Benar-benar. Entah nanti 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan pasti. Apalagi kan tadi nih Pak Ahok habis datengin kejaksaan nih buat dipanggil. Saya sih berharapnya gini Mas, kita berharap Pak Ahok tuh buka-bukaan aja. Buka-bukaan aja. Bodoh amat ya, kalau saya sih bodoh amat. Maksudnya mau siapa kek petingginya bukain aja gitu. Buka aja gitu. Sekalian gitu. Makanya sebagai warga kan kita nonton. Dan BUMN ini kan memang ada beberapa case BUMN bangkrut gitu ya. Tapi kan ini BUMN sektor esensial yang udah pasti akan terus-menerus diselamatkan gitu. Misal dulu Bank Indonesia, Garuda Indonesia itu kan pernah mau bangkrut, akhirnya diselamatin juga karena itu esensial. Jadi Pertamina, BUMN yang menyangkut kebutuhan esensial masyarakat pasti akan diselamatkan gitu. Jadi kita sebagai warga yang secara tidak langsung menyelamatkan dengan duit pajak yang kita kasih, ya harusnya kita menuntut ada perbaikan sistem gitu, untuk bisa membuat BUMN kita ini bisa kerja dengan sebenar-benarnya. Betul. Kemarin lihat nonton ini nggak Mas, yang perdebatan Andre Rosiade sama Terike kan? Kan Bang Andre itu ngomong Ahok fungsinya apa di Pertamina gini-gini, terus Terike bilang ya udah panggil aja Ahok. Terus Andre jawab, buat apa undang Ahok? Kayaknya takut banget Ahok diundang ke DPR ya Mas. Iya, benar. Kan lebih seru gitu ya melihat masyarakat dibongkar aja kan, apalagi Ahok waktu kemarin diliput di beberapa media kan juga ngomong ya saya akan bongkar semua tapi asalkan percakapannya disiarkan live dan percakapan rapat saya disiarkan gitu loh. Iya. Jadi memang butuh sebenarnya, kalau Ahok tuh bukan whistleblower ya. Kalau whistleblower kan diem-diem ya. Dia akan ngomong semua. Tapi anyway, sosok seperti Pak Ahok itu saya nantikan gitu kontribusinya untuk membuka semuanya. Barangkali ketika di dalam sistem kapasitas yang dimiliki oleh beliau tidak bisa merubah sistem gitu. Tapi ketika beliau sekarang sudah berada di luar sistem sebagai warga biasa, dia bisa membuka banyak hal itu, dan saya sangat menantikan itu. Kalau Mas Mujab melihat kinerja Menteri BUMN sekarang gimana Mas? Melihat banyaknya BUMN korupsi besar-besaran. Saya rasa bagaimanapun kinerjanya harus dievaluasi ya gitu ya. Karena selain performa, selain tadi banyak korupsi dan lain sebagainya, kita juga ngelihat banyak defisit yang dihasilkan oleh BUMN sekarang. Jadi secara profesional juga menurut saya perlu ada evaluasi gitu ya, entah nanti diganti atau apa, saya nggak tahu, itu kan
hak prerogatif presiden. Iya, betul. Ya, terus ini Mas, terkait apa? Pertamina ini kan sangat besar sekali ya, sangat besar sekali. Dan menurut Mas, langkah apa sih supaya Pertamina ini bisa dipercaya lagi sama masyarakat? Kalau menurut saya, yang paling bisa dilakukan adalah membuka monopoli. Membuka monopoli ya. Jadi jangan, Pertamina tidak lagi menjadi pemain tunggal. Soalnya saya melihat sekarang gini Mas, pasca kejadian itu, pasca pembukaan dari kejaksaan itu, SPBU Pertamina sekarang mulai sepi gitu loh. Iya. Kasihan juga yang jaga itu loh, yang nggak kasihan juga, mereka digaji juga. Iya, tapi kan mereka melihat kayak wah gara-gara ini semua gitu loh. Iya. Kalau dia ngedengar curhatannya gitu kan. Ya saya sih nggak kasihan karena mereka udah pasti digaji bulanan gitu. Iya. Mau laris atau enggak, yang kasihan kan sebenarnya ini maksudnya direksinya pusing kan pasti. Tapi anyway, yang membuat ini BUMN itu udah monopoli migas, korup pula gitu ya. Itu bikin distrust masyarakat kan. Betul. Jadi buka aja gitu supaya pemain-pemain lain itu bisa berkompetisi di situ gitu untuk menghadirkan produk terbaik, dan kita sebagai konsumen juga bisa milih sesuai dengan kapasitas kemampuan yang kita miliki gitu. Kalau kita maunya yang subsidi gitu dan kita memang layak menerima subsidi ya Pertamina. Tapi kalau mau yang kualitas bagus kan gimana pun kan, misal kita punya mobil, punya motor apa dan lain sebagainya kan kita pengen merawat dengan sebaik-baiknya kan. Ya udah buka aja gitu. Nggak usah ada aturan misal harganya harus lebih dari Pertamina apa dan lain sebagainya. Buka aja sesuai dengan mekanisme pasar gitu. Iya benar-benar. Dan nanti gimana Mas kalau Mas Mujab? Ada komen nggak gitu? Oh ada. Jadi sekali lagi Sovereign Wealth Fund ini kan satu institusi yang sebenarnya sudah banyak negara lakukan. Gitu kan. Kita tinggal meniru saja praktek terbaiknya di mana. Salah satu praktek terbaik yang sering sekali disebutkan adalah Temasek. Singapura ya? Singapura. Tapi kita bisa lihat bahwa Singapura itu sebagai satu entitas negara, dia punya prakondisi-prakondisi lain yang membuat Sovereign Wealth Fund ini bisa well perform. Misalnya penegakan hukumnya bagus, terus kemudian mereka bagaimanapun one party system, jadi lebih stabil. Terus kemudian sistemnya profesional, merit based. Segala keputusan itu didasarkan pada keputusan merit based decisions. Sehingga akhirnya saya kemarin adalah ngobrol sama salah satu civil servant di Singapura gitu. Dia bilang bahwa we make mistake juga, Singapura make mistake, tapi at least dengan sistem yang sebegitu itu tetap bisa berjalan dengan sebaik-baiknya gitu. Nah, ada contoh lain 1MDB di Malaysia yang kita lihat bahkan dana korupsi, investasinya kan? Itu ditransfer ke rekening Perdana Menteri Ismail Sabri sama Najib Razak. Iya, pada saat itu. Jadi kita kan punya dua contoh gitu kan. Dan dengan kondisi sistem Indonesia yang sekarang ini, kayak kita lebih mendekati Malaysia gitu dibandingkan Singapura. Berarti Mas pesimis ya melihat dana antara ini? Saya pesimis gitu. Nah, Singapura ini, Temasek, pernah CEO-nya itu adalah ibu negara. Tapi pada saat itu, beliau diangkat sebagai CEO Temasek secara profesional. Kenapa saya bilang profesional? Karena beliau sebelumnya punya portofolio itu. Portofolio di bidang bisnis. Dan ketika beliau itu diangkat sebagai CEO Temasek, posisi suaminya itu masih Deputy Prime Minister. Belum jadi Prime Minister. Tapi kan tetap aja kan, kita kan pasti ada konflik kepentingan nih. Kan pasti apa dan lain sebagainya. Konflik interest lah. Ya kan. Karena bagaimanapun istri dari Deputy Prime Minister yang kemudian jadi Prime Minister, artinya dia ibu negara yang menjadi CEO Temasek. Tapi karena ada sistem yang bagus,
akhirnya kan dia juga bisa berjalan secara profesional gitu. Jadi saya sendiri juga akhirnya tidak mempermasalahkan siapa sih yang ada di dalam itu, asal ada sistem yang memastikan mereka itu bekerja secara profesional, terlepas dari pengaruh politik, dan segala keputusan itu didasarkan pada merit-based decisions. Sedangkan kita lihat struktur Danantara sekarang gitu ya. Pak Rosan ini punya portofolio yang panjang sebagai Menteri Investasi. Tapi background dia kan sempat ada kayak dugaan korupsi gitu kan. Tapi beliau ini juga adalah Menteri Investasi. Artinya buat apa bikin dana investasi, badan pengelola investasi, dan ada Menteri Investasi gitu, yang akhirnya digabung. Tapi Mas Mujab tadi menyinggung Pak Rosan ya. Dia kan waktu diwawancara sama Mbak Rosi Silalahi di Kompas TV sama Mas Raymond Chin itu kan dibilang jaminan 100% tidak korupsi. Aku meragukan itu loh. Kalau Mas Mujab gimana Mas? Melihat kondisi sekarang begini dan dia bilang saya 100% jamin tidak ada kan korupsi di Danantara. Mungkin kalau ya kita perlu berprasangka baik ya. Mungkin kalau korupsi saya nggak tahu, nanti ke depan waktu yang akan jawab. Tapi dengan sistem yang masih belum jelas, terus kemudian penegakan hukum yang masih lemah, pilih-pilih lah, dan lain sebagainya. Saya rasa sih sebelum akhirnya terbongkar nanti korupsi besar dan lain sebagainya, Indonesia kan nombok terus. Iya. Kita tuh masyarakat akan nombok terus. Jadi buah dari investasi yang diharapkan itu mungkin nggak akan muncul. Iya, kadang aku kan ngomong begini ke Mas Mujab kan terkait kayak Pertamina dan Antara, belum lagi kayak kasus lain-lain lah, kayak Polri yang masih banyak oknum lah. Dibilang sih mereka oknum, tapi menurutku polisi baik itu adalah oknum malah justru. melihat kayak kasus begini kayak benar-benar Indonesia gelap dan nggak salah juga glorifikasi tentang kabur aja dulu ya bagian kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah, bukan kita nggak nasionalis gitu loh. Ya kan, menurut Mas gimana? Pandangan itu sepakat atau ada pandangan lain dari Mas Mujab sendiri? Soal apa? Indonesia gelap. Indonesia gelap dan kabur aja dulu terkait sekarang kondisi Indonesia begini. Ya kita berhak untuk berpendapat terhadap apapun kondisi ini gitu. Tapi dengan melihat mungkin ada yang bilang, ini kan baru 4 bulan, baru 5 bulan, kasih kesempatan lah. Cuy, kita di korporat aja probation 3 bulan, bos. Kalau kerja kita nggak benar, kita dipecat, nggak diperpanjang kontraknya. Jadi kan sayangnya kita terjebak dalam term 5 tahun. Betul. Gitu ya. Bahkan nanti seolah-olah kan 10 tahun gitu, 2 periode. Dengan melihat awalan yang segini serampangan sih, saya memang cukup pesimis gitu ya dengan bangsa ke depan, kondisi negara ke depan, sehingga hashtag kabur aja dulu kan sebenarnya sesimpel orang yang ngerasa nggak optimis aja gitu, ngelihat kondisi sekarang, semua berantakan apa dan lain sebagainya, jadi kita butuh ada gebrakan gitu untuk memperbaiki bangsa ke depan, dan saya rasa Indonesia gelap ini harusnya bisa menjadi reminder untuk pemerintah sekarang bahwa ya kondisi itu nggak baik-baik aja. Gitu. Benar, apalagi ada petisi ini terkait UI kan untuk menggagalkan disertasi Dr. Bahlil kan. Sedangkan UI kayak membela terkait itu pernyataan itu kan. Apalagi sempat dicoret-coret tuh sama siapa tuh saya lihat di netizen yang itu. Yang press release-nya sangat emosional itu kan. Wah, itu maksudku UI gitu loh. Orang-orang pengen masuk ke UI tapi pas tahu ada menteri yang pengen jadi dokter dengan menghalalkan segala cara, tapi justru membela itu loh. Kadang itu yang membuat kita kayak makin pesimis ya. Belum lagi dia belum mau mengundurkan diri ya kan. Nah itu artinya apalagi sekarang kampus itu dikasih tambang gitu. Wah izin itu tambang. Artinya kan ada banyak. Harusnya Mas Mujab lebih speak up lagi nih. Gejala tuh ya. Kampus itu dimanapun, di negara manapun, harusnya memang mengambil sikap objektif terhadap kondisi kita, kondisi negara ke depan. Jadi
mereka harusnya memberikan pandangan yang sebenar-benarnya sesuai dengan kaidah intelektual dan kaidah akademik supaya kondisi negara ini jadi lebih baik. Dan sekarang saya ngelihat sih kampus termasuk UI lah udah diikat buntutnya, dipegang buntutnya sama penguasa gitu. Iya, jadi rektornya aja berstatement begitu Mas yang baru kepilih ini kan. Nah harusnya kan Mas Mujab dan kawan-kawan sebagai alumni UI mestinya lebih berspeak up lah untuk menjaga nama baik UI itu loh Mas. Kasihan kan hanya gara-gara cuma satu orang, jadi kesannya wah kok jadi begini UI gitu loh Mas. Iya. Profesor Ikra aja waktu saya kemarin podcast bareng beliau aja sangat sedih Mas. Iya, atau mungkin nggak tahu sih, saya seuzonnya UI ya memang menjaga nama baik aja untuk bilang bahwa bagaimanapun proses doktornya benar. Inti nggak? Jadi mereka ingin menyelamatkan diri mereka juga, terlepas dari mungkin ada tekanan dari penguasa ataupun apapun itulah. Iya. Tapi mereka juga pengen bilang bahwa kualitas akademik gue juga bener loh. Jadi ini orang gitu ya yang doktor cuma berapa 2 tahun ya? Iya. 2 tahun. 18 bulan Mas. 18 bulan. Mas, sepinter apa itu? Benar gitu. Ya kan maksudnya dokter kan minimal 20 bulan kan. Minimal setahu saya itu 20 bulan. Dia 18 bulan. Maksudnya sepinter Isaac Newton kah gitu loh. Keren banget gitu loh saya gitu. Ya ini Mas pertanyaan sebelum selesai nih kan. Saya pertanyaan terakhir lah. Pertanyaan nakal, Mas. Kira-kira nih, Mas di PDI Perjuangan ini udah ada tahu belum bisikan siapa kongres dan sekjennya siapa pengganti Mas Hasto ini, Mas? Saya tidak punya kapasitas untuk menjawab itu. Saya sebagai kader dan petugas partai gitu ya, tunduk pada konstitusi partai. Jadi kita akan tunggu, kalau kata Bu Puan kan nunggu puasa dulu gitu, baru nanti kongresnya akan jelas. Jadi kita dukung siapapun yang akan memegang kepemimpinan partai yang kalau berdasarkan kalau nggak salah Rapimnas terakhir kan memang Ibu Mega diminta kembali untuk jadi ketua umum gitu. Untuk sekjennya siapa ini jadi hak prerogatif Kongres dan ketua umum. Tuh coba semua, jadi kita nggak ini masih dirahasiakan lah sama Mas Mujab siapa sekjennya. Memang nggak tahu saya, jadi bukan dirahasiakan. Dia emang nggak tahu, berarti bukan dirahasiakan ya. Berarti satu komando lah sama Ibu Ketum lah ya. Iya. Ya. Makasih banyak ya Mas Mujab sudah mau hadir di sini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.